Ini mah edan sih. Edan. Gila. KPK ada temuan baru nih. Soal kasus korupsi Bank BJB yang menyeret Ridwan Kamil. Berapa coba? Duit yang ngalir ke RK. Kata KPK 200 M. 200 M. Nah, resbob Anda kalau mau mengatai orang Sunda anjing bolehlah. Yang beginian nih kalau bener nih RK menerima duit korupsi dari BJB 200 M. Gogog lah. Rada pantesnya otak nakamenakeun eta. Rek dihukum sakumaha ieu beratna jalma ieu. Mantan Gubernur Jawa Barat. Tapi da kumaha deui lamun jiga kieu. Bubuk sabubuk-bubuk nah bener nih Ridwan Kamil. Diungkap semuanya. Azab bisa Ridwan Kamil itu dari Allah. Geramen tahampura seteka warga Jawa Barat. Terlalu banyak orang Jawa Barat yang Anda sakiti, yang Anda lukai, yang Anda tidak pergunakan duit yang kewenangan Anda pada saat itu kepada yang semestinya. Terlalu banyak. Gerak-geram nih tahampura teh. Dari Detik News nih kita baca. KPK ungkap ada dana non-budget 200 M yang mengalir ke RK. KPK terus melakukan pendalaman terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. KPK mendalami dugaan adanya aliran dana non-budget senilai 200 M yang salah satunya mengalir ke RK. Salah satunya, berarti banyak orang nih. Di mana dana non-budget ini bersumber dari sebagian anggaran yang semestinya digunakan untuk belanja iklan di BJB. Tapi sebagiannya sekitar 50% ya ada 200 M-an begitu itu masuk ke dana non-budget yang dikelola di Korsek BJB, terang juru bicara KPK Budi Prasetyo. Di mana dana non-budget ini mengalir ke sejumlah pihak kehidupan. Di antaranya yang ditelusuri dan diduga adalah mengalir ke saudara Ridwan Kamil. Bajingan. Budi menyebut KPK pun pada akhirnya melakukan penyitaan sejumlah aset milik RK yang diduga bersumber dari dana non-budget tersebut. Sehingga KPK kemudian melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset, baik yang atas nama saudara RK ataupun aset-aset lainnya yang diduga terkait. Kemudian RK sendiri sudah dipanggil dan diperiksa oleh KPK pada hari Selasa. Lalu ya, setelah diperiksa RK mengaku bahagia. Dia mengatakan momen pemeriksaan ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu olehnya. Tai kucing lah. Waduh. RK juga mengatakan merasa lega setelah menjalani pemeriksaan ini. Dia menyebut pemeriksaan hari ini akan memberikan penjelasan mengenai kasus yang tengah berjalan yang menyeret namanya. Saya sangat bahagia karena ini momen yang ditunggu-tunggu. Berbulan-bulan ingin melakukan klarifikasi ini kan. Nah, hari ini saya sudah melakukan klarifikasi sebagai penghormatan pribadi pada supremasi hukum. Tanggung jawab sebagai warga negara, memberikan keterangan seluas-luasnya. Tanggung jawab pribadi sebagai anak bangsa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Tai. Aduh, ngantuk habis makan lele hasil mancing malam, aduh ripuh. Oke, kita lanjut. Tapi keterangan RK ini ya yang mengatakan apakah itu duitnya dipakai untuk ngasih ke Lisa Mariana, kata RK enggak. Seandainya saya ngasih ke Lisa itu adalah pakai duit pribadi. Tapi KPK membantah habis-habisan itu. Dan klaim RK setelah diperiksa di KPK pada saat itu, dia mengatakan nggak ada pelaporan duit BJB ini ke gubernur pada saat itu. KPK pun membantah, nggak, dulu ada pelaporan kok. Dari dana BJB ini ke gubernur dulu ada pelaporan kok. Jadi memang aduh bahaya. Semakin Anda berbohong Ridwan Kamil, mengeluarkan pernyataan di depan publik, semakin Anda seolah bernafas di dalam lumpur. Semakin dalam, semakin terus menerus, semakin akan cepat mati Anda RK. Karena pernyataan-pernyataannya dibantah langsung tuh oleh KPK. Nama RK sendiri terseret dalam kasus ini setelah rumahnya digeledah penyidik KPK. KPK telah menelusuri dana dan
sudah mengecek transaksi yang dilakukan RK dan keluarga menyangkut aliran uang yang diduga terkait perkara BJB. Salah satu hasil yang terungkap dari penelusuran uang oleh KPK kepada RK adalah adanya pembelian mobil Mercedes-Benz milik B.J. Habibie. RK membeli mobil Mercy milik B.J. Habibie melalui putranya Ilham Habibie dengan metode cicil. Uang hasil cicil RK itu pun kemudian dikembalikan oleh Ilham Habibie ke KPK. Dari pengembalian ini KPK mengembalikan mobil Mercy tersebut yang sebelumnya sempat disita. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku ex-dirut Bank BJB. Kemudian Widi Hartono, ada Ikin Asikin. Kemudian ada Suhendrik dan Sophan Jaya Kusuma selaku pihak swasta. Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagian dana pemenuhan kebutuhan non-budget. Ya. Para tersangka saat ini belum ditahan, tapi KPK sudah meminta Ditjen Imigran mencegah mereka ke luar negeri selama 6 bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan. 200 M, Pak. Hancur. Nama Ridwan Kamil semakin hari semakin hancur aja ya. Gara-gara siapa? Bukan gara-gara orang lain, tapi gara-gara ulah dirinya sendiri. Kita dukung terus KPK mengusut ya, sehingga menetapkan dan menahan orang-orang yang telah merugikan duit negara 222 miliar. 222 miliar, bayangkan itu. Kalau dipakai untuk membangun jalan kan aneh. Si RK mah aneh lah, jelema aneh menurut saya. Sikat semuanya, kita dukung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada momen dalam hidup di mana bahasa tubuh jauh lebih jujur daripada bidang panjang lebar. 7 tahun lalu, 2 tokoh sedang duduk di kursi panjang yang sama, tapi mereka tidak sedang duduk dalam kesetaraan. Yang satu bicara dengan sungguh-sungguh, yang satunya sibuk sendiri. Dan hari ini, kursi itu berubah. Yang dulu diremehkan, kini jadi pemimpin tertinggi di Jawa Barat. Inilah kisah tentang karma, harga diri, dan caranya waktu menampak tanpa suara. Kamera mulai merekam saat Deddy Mulyadi sudah duduk, tangannya memegang mikrofon, dan sepertinya memang Deddy Mulyadi tengah menyampaikan pidato atau sebuah pesan kepada masyarakat yang duduk di depannya. Lalu masuklah Ridwan Kamil. Ia datang dengan wajah datar. Deddy berdiri, membungkuk, memberi salam penuh hormat. Namun tanggapan Kamil bagaimana? Kamil terlihat kaku, dingin, dan senyum kecut untuk sekadar formalitas. Keduanya duduk di kursi panjang yang sama, tapi yang satu sedang berbicara, dan yang satu tidak memberi sedikit pun telinga. Kamil berbicara dengan orang di sebelahnya. Ia mengobrol, ia mengangguk, ia sesekali melirik jam tangan, seolah pidato Deddy hanyalah pengumuman yang tak penting. Lalu datang ajudannya, memberikan catatan. Kamil sibuk menunduk, mencoret-coret, menulis, membaca. Bahkan saat Deddy menyampaikan penutupan, ia tetap tenggelam di dunia kecilnya. Baru ketika Deddy menoleh dan mengulurkan tangan, Kamil mendongak. Ia salaman, tapi tanpa rasa. Sebuah gestur yang sangat kecil, tapi menyimpan luka yang dalam bagi siapapun yang paham arti penghormatan. Tapi Deddy Mulyadi tidak membalas dengan kemarahan, baik dengan gestur ataupun mimik muka. Tidak pula dengan sindiran, ataupun dengan komentar negatif. Deddy membalas dengan kerja. Ia turun ke sawah, ke gang-gang sempit, ke pasar becek. Ia mendengar sendiri keluhan warga. Ia menampung, mencatat, dan mengeksekusinya. Saat orang lain sibuk dengan wacana, Deddy sibuk dengan masalah masyarakat. Dan kini kerja itu dibayar dengan kepercayaan. Jabatan gubernur bukan sekadar hasil politik semata,
tapi hasil pembuktian bahwa cinta rakyat bukan dibangun dari branding, tapi dari jejak langkah yang nyata. Sementara itu Ridwan Kamil yang dulu dielu-elukan sebagai tokoh modern, pemimpin masa depan, kini berjalan di lorong yang lebih sempit. Rumah tangganya yang dulu tampak harmonis, kini retak dan ramai di media. Dan yang lebih serius, namanya kini dikaitkan dengan kasus besar terkait korupsi Bank BJB semasa ia menjabat Gubernur Jawa Barat dulu. Tentu kita tidak menghakimi, tapi publik bukan lagi buta. Gestur meremehkan yang dulu terekam diam-diam kini seolah jadi simbol kesombongan yang menuai bayangannya sendiri. Ia duduk di kursi yang sama dengan Deddy Mulyadi waktu itu, tapi hari ini banyak yang berharap semoga kursi itu tak makin panas. Video yang dulu dianggap sepele kini viral kembali karena masyarakat punya ingatan panjang. Mereka menyimpan gestur, menyimpan ekspresi, menyimpan siapa yang menghargai siapa. Deddy Mulyadi, dengan semua kesederhanaannya, justru mencetak prestasi di tengah cemooh. Sedangkan Kamil kini harus menghadapi tantangan bukan dari lawan politik, tapi dari rasa kecewa rakyat. Inilah politik, panggung yang memperlihatkan watak paling asli manusia. Kamera itu tidak pernah berbohong. Ia merekam apa adanya. Ia menyimpan, menunggu waktu berbicara. Dan hari ini, video itu bersuara lebih nyaring dari orasi politik manapun. Dulu, Deddy berdiri untuk menghormati. Kini, rakyat berdiri untuk membelanya. Dulu, Ridwan Kamil menunduk menulis catatan. Hari ini, catatan hidupnya sedang dibaca banyak orang. Dan tidak semua isinya indah. Karena di dunia yang terus berputar, siapa yang merendahkan hari ini bisa saja menjadi yang ditinggalkan esok hari.